Abi Masturi dan Umi Elis. Alhamdulillah kita bertemu lagi malam ini dengan rahmat Allah. Semoga semua yang ada di sini sehat hari ini, diberikan kesehatan, diberikan kemuliaan, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah saya di sini sebagai moderator. Di sini kita malam ini akan belajar ya teman-teman. Belajar mengenai kemahiran produk. Produk apa? Produk LVN Beauty Skincare. Ya, jadi bagaimana kita di sini agar terlihat cantik dan sehat dengan menggunakan produk dari LVN dari PT Base, yaitu LVN Beauty Skincare. Ya, 1 jam ke depan kita akan belajar dari seseorang yang sangat luar biasa sekali, Ibu Hajah Tini Prayogi. Beliau adalah seorang pemilik travel, ya, pemilik travel dan sudah bergabung di PT Base beberapa bulan dan sudah mendapatkan reward motor dan umroh, dan beliau adalah seorang PIC dari SSW 24. Baik, untuk supaya kita bersama, sebelum acara kita dimulai, mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, semoga dengan salawat ini kita mendapatkan dari Nabi Muhammad SAW nanti di yaumil kiamat. Amin, amin. Ya, sepertinya Bu Hajat ini sudah kelihatan cantik sekali, sudah nggak sabar nih mau berbagi ilmu ya malam ini. Subhanallah, Bu Haji. Bu Haji, udah? Ya, menyimak. Cantik banget Bu Haji, Masya Allah. Nah, di sini udah banyak banget peserta nih sudah masuk ya, kurang lebih udah 43, Alhamdulillah. Sepertinya kebanyakan para akhwat, tapi banyak juga sih ini. Ikhwannya juga, ada Pak Faisal ya. Mungkin ada Pak Haji Edi juga. Subhanallah, mungkin masih banyak yang belum gabung, nanti kita ajak lagi share. Iya, banyak lagi ya. Mohon maaf ini saya sambil nyetir. lagi nyetir sama Umi Kalsum ya. Oke, tidak berlama-lama lagi, mari kita sambut trainer kita malam ini, Ibu Hajah Tini Prayogi. Mari tepuk tangan. Ya, Ibu Hajah. Silakan Bu Hajah. Kami persilakan. Masih berhenti lagi. Ya, silakan Bu Hajah ya. Silakan. Terima kasih Bu Rika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada Abi dan Bu Elis ya yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjadi seorang trainer ya judulnya. Sebenarnya sih biasa-biasa aja ya. Semua juga pasti udah pinter-pinter kok. Sebenarnya saya ingin melanjutkan yang kemarin di seminar, tapi kelihatannya yang hadir di sini banyak yang tidak review lagi atau melanjutkan aja harus mengulang atau gimana? Dari awal aja, Bu. Dari awal ya. Baik, kayak suaranya kayak menyambung-nyambung gitu. Yang penting sekarang semua yang ada di sini jelas ya dengar suara saya. Halo. Jelas, Bun. Jelas, Bu, jelas. Jelas. Oke. Jadi saya ulang yang acara kemarin. Sebenarnya ini produk LPN Beauty Skincare dari PT BES itu semua sudah tahu ya bahwa PT BES mengeluarkan beberapa produk walaupun sebenarnya belum komplit sesuai dengan apa yang perempuan inginkan biasanya, tapi setidak-tidaknya ini sudah bisa kita pergunakan atau kita bisa menjual dengan saya kok nggak pede ya suaranya kok di saya nggak bagus ya. Pindah dulu ya, saya pindah dulu ya. Sampai mengeluarkan seperti bilur-bilur gitu, dan itu berbentuk sebenarnya kotoran kita kayak daki ya. Itu sampai keluar kasar-kasar gitu. Artinya itu sudah membawa kulit mati yang ada di muka kita. Nah, setelah rata semua ada, kita basuh dengan air, ya. Kita basuh dengan air sampai hilang, ya. Setelah itu kita diamkan sebentar supaya lembab ya. Diamkan sebentar. Selanjutnya kita menggunakan ini cleansing oil. Nah, cleansing oil juga sama ya. Ini kita ambil 2 titik aja. 1, 2 ya. Setelah itu kita kasih air sedikit. Kita kasih air sedikit ya, kasih air sedikit. Terus kita gosok lagi ke muka kita. Kita mau gosok gitu sampai rata. Setelah itu kita basuh dengan air. Sampai di sini jelas nggak? Halo Bapak Ibu. Jelas, Bunda. Jelas, Bunda. Ya. Nanti sesudahnya saya bikin kuis ya. Siap. Oke. Jadi setelah kering ya, setelah agak lembab ya, baru kita menggunakan serum. Semua ada di depan masing-masing ya, serum nih, serum. Itu juga ambil aja 2 titik sini. 1, 2. Seret-seret ya. Terus kita 4 titik. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Titik. Terus kita ratakan. Ratakannya juga ngambilnya ke atas begini ya. Itu. Ratakan semua, terutama bagian-bagian yang sudah seusia saya yang ada kerut-kerutnya. Ke sini ya. Terus ini ya, terus sini. Dibuat semua sampai rata ya. Sampai rata.
Diamkan sebentar sampai agak kering, tapi belum kering sekali ya. Biasanya kita angin-angin atau kita berdiri di depan AC atau kita angin-angin. Setelah udah agak lembab, baru kita menggunakan day cream. Ini kita ngomong siang ya, pagi ya. Tadi kita mulainya pagi. Day cream kita pergunakan. Kadang-kadang terus mau bertanya kan, emang kita mau kemana pakai day cream? Day cream ini sebenarnya ini adalah untuk menangkal radikal bebas untuk matahari atau kena panas. Biasanya kalau kita di rumah itu kebanyakan ibu-ibu, kita kan nggak perlu, kita kan nggak keluar rumah. Jangan salah, ibu-ibu kalau masak itu kan pasti ada hawa panas kompor ya. Terus juga kalau kita udah keluar buka pintu, itu ada sedikit matahari yang tidak terasa oleh kita. Sebaiknya ini kita pakai selalu day cream. Ya. Kalau kita mau keluar itu beda lagi. Kita harus menggunakan bedak setelah day cream. Tapi kalau kita hanya di rumah, kita cukup pakai day cream aja. Ya. Nah, kalau kegiatan kita di rumah sampai sore, itu biarkan day cream itu menempel di kita. Ya, karena day cream itu akan memprotek kulit kita dari kalau kita di dekat AC kena AC. Kalau kita keluar kena sinar matahari, kalau kita di dapur kena kompor, panas ya. Nanti sekitar habis asar ya, sore, itu kita bersihkan lagi. Karena kita mau mulai ritual untuk malam. Bersihkannya lagi itu dengan ini nih, dengan cleansing oil. Peeling oil kita tinggalkan dulu, itu nanti kita ketemu lagi setelah 3 hari, 4 hari. Ya, cleansing oil kita ambil lagi, muka kita basahi dulu. Biasanya kan kalau kita habis mandi masih lembab-lembab gitu, ya. Kita ambil cleansing oil 1, 2. Terus kita kasih air sedikit, kita gosok lagi ke muka kita, dibersihkan. Bersihkan sampai yang tadi ada sisa day cream, ada sisa serum, itu supaya terangkat lagi. Biarkan muka kita itu bernapas. Sampai mungkin sebelum kita sholat isya ya, kan kita wudhu tuh. Habis sholat, baru kita ritual lagi dengan menggunakan produk ini ya. Diawali lagi, tadi kita udah pakai cleansing oil ya. Nah, setelah itu kita basahi lembab-lembab gini, pakai air aja sedikit gitu, karena tadi habis wudhu kering kan. Jangan sampai kering. Setelah itu kita pergunakan serum. Mau malam ngapain kita pakai serum? Jangan salah, serum ini adalah yang terbaik. Ya, biasanya kalau ibu-ibu yang sudah tahu serum itu jadi andalan serum itu. Nah, serum itu kita pergunakan seperti tadi yang saya sampaikan, seperti pagi sama 1, 2, 3, 4, 5 kita ratakan ya. Setelah itu dibiarkan lembab, baru kita menggunakan night cream ya. Ini untuk malam. Night cream ini kita pergunakan selama kita tidur. Biarkan night cream ini bekerja untuk terutama mengecilkan pori-pori, juga untuk menghilangkan flek-flek hitam. Ya. Sampai pagi, yang umpamanya bangun malam sholat tahajud, wudhu biar aja ya, nggak usah dibersihin dulu. Nanti pas subuh kan kita mandi ya. Sebelum mandi kita bersihkan lagi tadi pakai cleansing oil. Cleansing oil, bersihin lagi semuanya, biarkan muka kita lembab. Setelah pakai cleansing oil, istirahat dulu sebentar. Nanti kira-kira jam 6, jam 7, baru kita mulai lagi seperti tadi. Kita awali lagi dengan serum, pakai day cream. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Bu Rika, tolong sebelum saya lanjut ya, ada yang mau bertanya nggak? Soalnya
kalau enggak saya mau lanjut ke yang berikutnya, yang tadi enggak saya ulang lagi. Assalamualaikum Oh, Bunda, baik. mau bertanya. Silakan. Iya, silakan. Iya, ini dari Natia di Hong Kong mau nanya nih. Ini setelah pemakaian serum sama peeling lotion itu, kenapa jerawatnya tambah numbuh gitu ya? Mitra di Hong Kong seperti itu keadaannya. Itu jadi jerawat-jerawat itu keluar semua. Apa itu memang detok yang harus dikeluarkan atau seperti apa itu, Bun? Oke. Iya. Saya langsung jawab Dijawab. sama ada beberapa pertanyaan lagi. Langsung jawab ya. Oke, jadi begini sebenarnya itu mungkin ada rangkaian yang salah pemakaian, ya. Jadi tidak bisa kita pergunakan dalam keadaan muka kita tidak bersih. Muka kita harus dibersihin dulu, ya. Memang ini kan tadi saya bilang produk ini memang belum komplit. Harusnya memang ada namanya cleansing milk. Saya bilang kemarin mohon sama Abi nanti sampaikan ke Pak Febian kalau ada cleansing milk ya, karena saya tahu Hong Kong. Hong Kong itu kan cuacanya nggak seperti di kita. Iya, Ya. sekarang lagi panas banget masalahnya. Nah, ya. Pertama, memang itu kalau day cream kita ini kan cuman SPF 20 ya. Iya. Kalau panas itu tuh harus SPF 35 minimal. Jadi sebaiknya pakai day creamnya tuh tebal kalau keluar, harus tebal. Karena kalau cuaca panas itu, apalagi di Hong Kong itu polusi sekali ya. Iya. Tinggalnya di Hong Kongnya di mana ya, Bu? Di Kowloon Side apa di Hong Kong Side? Di Kowloon City. Di Kowloon City, di Kowloon Side. Ya, Kowloon Side itu termasuk yang sibuk sekali ya. Itu kendaraannya luar biasa, knalpot segala macam ya. Itu saya tahu. Dan kebanyakan orang-orang di sana jalan kaki kan. Iya, betul. Jadi polusi dari kendaraan dan lain-lain itu ini sekali gitu loh. Jadi sebaiknya pakai day creamnya itu agak tebal. Dan bisa sampaikan kepada dia, cuci dulu mukanya yang bersih sekali ya. Sebelum menggunakan produk ini. Coba begitu dulu. Jadi bukan karena tambah ini tambah jadi jerawat. Saya rasa bukan itu. Jadi harus dibersihkan dulu betul-betul mukanya, baru diprotek tadi dengan serum dan day cream. Memang harus ada lagi satu ya, di cuaca di Hong Kong itu kita sebenarnya harus menggunakan essence namanya ya. Ini dari PTBS memang belum mengeluarkan. Coba bilang sama orang yang di Hong Kong itu cari essence. Itu belinya di Guardian atau di tempat itu. Essence itu sebelum memakai serum pakai essence dulu. Oke, iya. Essence aja bilangnya ya. Nah, kita juga sebenarnya harus ya di Jakarta, cuman sementara kita pergunakan produk yang ada dulu deh. Tapi ini kan tadi jerawatan, kita ngomong jerawatan karena esensi itu kan dari ekstrak buah ya. Buah-buahan yang sangat bermanfaat. Itu pakai esen dulu, setelah itu baru pakai serum dan day cream. Dan sampaikan juga day creamnya itu harus tebal, harus banyak. Ya, harus 2 kali lipat lah pemakaiannya. Iya, dia itu kulitnya Ibu halus, Bunda. Kulitnya halus, semakin halus, cuman itu jerawatnya aja yang jadi pada nongol gitu, gede-gede gitu loh. Coba dulu disampaikan tadi apa yang saya sarankan. Nanti kalau masih jerawatan juga, nanti hubungi saya aja ya per telepon ya, WA ke saya. Iya. Terus jangan lupa juga itu kan ada PTBS kan ngeluarin itu tuh kolagen yang diminum. Strawberry, itunya juga diminum deh, karena itu dari dalam kan itu juga menghilangkan toksin-toksin yang ada dalam tubuh ya, dalam diri kita yang tidak bisa dijangkau dari luar. Nah, coba kolagennya juga diminum, mungkin biasanya minum sekali, 2 kali lah, pagi sama malam. Pagi perut kosong ya sebelum breakfast, terus malam sebelum tidur. Tapi dibarengi juga dengan produk yang tadi serum dan day cream ya. Gitu Ibu, nanti kalau ada lagi yang mau bertanya dari yang bersangkutan silakan WA saya dan nanti saya kasih
arahan lagi ya. Iya, makasih ya, Bun. Ya, sama-sama. Ya, Ada lagi yang mau Assalamualaikum. bertanya? Ada lagi yang mau bertanya mungkin dari Ibu sebelum Ibu Haji mau lanjut ke penjelasan yang berikutnya. Bapak-bapak mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kayaknya nggak ada Bu Haji. Bisa dilanjut ini. Udah ini ya, udah pinter-pinter ya, udah jelas ya. Coba di sini, iya. Oke. Nggak ada. Bapak-bapak nggak ada yang mau bertanya nih? Iya. Bapak-bapak juga kan mau pergunakan juga kan produk ini kan? Kan kita mau jualan juga. Sebelum kita jualan kita harus coba diri kita dulu, manfaatnya bagaimana. Setelah itu kita bisa bercerita kan? Nggak bisa kita jualan tanpa kita merasakan produknya. Iya, silakan yang mau bertanya, masih ada kesempatan sebelum dilanjut berikutnya. Assalamualaikum. Baik, Bu Haji, sepertinya bisa dilanjut untuk materi selanjutnya, Bu Haji. Sepertinya nggak ada pertanyaan lagi dari peserta di sini. Silakan Bu Haji, dilanjut. Oke, baik. Tadi kan kita sampai kirim malam ya. Iya. Terus besoknya seperti biasa kita bersihkan lagi. Kita mulai lagi dengan day cream. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan. Seandainya ada yang bertanya begini nih, calon mitra ya nanya. Terus saya boleh pakai bedak nggak? Terus bedaknya harus merek apa? Terus bedaknya harus powder atau harus pancake atau harus bagaimana? Boleh pakai blush on apa enggak? Boleh pakai eyeshadow apa enggak? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kan kita harus jawab ya. Jadi untuk bedak setelah pakai day cream itu memang kalau keluar rumah kita disarankan harus pakai bedak. Ini kita ngomong ibu-ibu dulu ya, kita nggak ngomong buat bapak-bapak. Harus pakai bedak ya. Kalau bedaknya bedak pancake yang yang padat ya, itu sebaiknya tidak usah terlalu tebal. Jadi digini-giniin aja. Jadi bedak pancake ambil pakai spons terus total gitu diratakan ke muka kita sampai benar-benar rata, jangan ada yang tertinggal ya. Setelah itu kalau mau pakai blush on silahkan tipis-tipis ya. Terus mau pakai lipstick boleh ya. Tapi sebaiknya mungkin ya tergantung lah kan ini PT Best juga mengeluarkan lipstick kan ya. Lipstiknya itu kalau nggak salah matte ya. Jadi matte itu kalau kita minum nggak nempel. Jadi dia stable yang ada di pipi kita, di bibir kita. Nah, baru kita keluar rumah. Keluar rumah silakan beraktivitas ya untuk kita ibu-ibu yang biasa beraktivitas di luar atau di luar ruangan itu bedak itu biasanya ya kalau kita sudah pakai day cream tadi ya terus kita pakai bedak itu kita wudhu untuk zuhur umpama ya itu alhamdulillah nggak luntur gitu loh jadi masih tetap nempel karena tadi ada day cream tadi gitu. Paling kalau kita mau touch up aja setelah kita sholat ya, itu touch up sedikit aja, jangan sampai buku gitu jangan. Biarkan muka kita terlihat natural, kelihatan nggak menor, nggak terlihat seperti topeng gitu. Jadi benar-benar muka kita tuh terlihat seperti alami. Itu sebenarnya adanya dari day cream tadi. Kenapa kita harus pakai day cream? Itu tadi dia memprotek kulit kita supaya kita tidak terkena radikal bebas. Setelah itu dengan bedak itu lebih bagus lagi. Nah, setelah kita
beraktivitas selesai, pulang ke rumah, itu kita harus pulang benar-benar kita harus angkat semuanya tadi, dibersihkan lagi dengan cleansing oil. Sebenarnya sih kalau kita ada bedak dan lain-lain ya, di muka kita ada bedak, ada brush on, ada eyeshadow, ada lipstick, itu harusnya pakainya cleansing milk. Tapi kan PT Base belum keluar ini ya. Nanti mudah-mudahan PT Base dalam waktu dekat mengeluarkan produk yang rangkaiannya masih kurang. Cleansing milk itu mengangkat semuanya yang udah nempel di muka kita, termasuk debu itu biasanya langsung kelihatan hitam keluar ya. Nah, kenapa tadi saya harus bilang pakai bedak harus pakai day cream ya. Kalau ada lagi malah harus pakai base foundation ya. Tapi ini balik lagi kan PT Base belum ada. Ya udah day cream cukup. Jadi diangkat pakai kapas ya. Itu akan kelihatan sekali hitam. Itulah gunanya kenapa kita harus pakai day cream dan bedak. Bayangkan kalau kita keluar rumah tanpa pakai apa-apa, itu yang namanya radikal bebas kan langsung kena kulit kita. Matahari langsung kena, debu langsung masuk dari mana-mana, ya asap knalpot semua masuk ke muka kita. Nah, alhamdulillah dengan adanya day cream dan tadi bedak terangkat semuanya itu. Begitu kita cuci, muka kita kembali normal, kembali segar kembali gitu. Jadi menghilangkan tadi spruten ya, plek-plek hitam atau komedo, atau tuh biasanya kalau kita tidak rajin membersihkan itu akan keluar seperti kutil-kutil muka kita. Ada nggak yang punya nih ibu-ibu kayak gitu, bapak-bapak nih biasanya? Kalau saya perhatiin, soalnya kan saya punya anak laki-laki juga ya. Itu saya suka cerewet gitu, bersihin karena itu nanti akan keluar seperti kutil-kutil yang kalau sudah berbentuk kutil-kutil itu susah, itu harus di laser, nggak bisa cukup dengan produk-produk skincare, harus di laser dan itu cukup memakan waktu dan memakan biaya gitu. Jelas ya Bapak Ibu sampai sini. Sebelum lanjut ke yang berikutnya, ada yang bertanya nggak? Bu Rika kemana ya? Ya. Bu Rika, tolong tanya dulu. Ada yang mau bertanya dulu nggak sebelum saya lanjut? Iya, silakan Bapak Ibu. Bagi yang mau bertanya, masih ada kesempatan. Masih nyimak dulu aja Bu Haji katanya. Nih. Ya, masih nyimak. Udah pada pinter-pinter Bu Haji. Soalnya ini produk skincare ini memang dipakainya selalu rutin ya. Terus sepertinya udah cocok juga. Jadi masih pada happy-happy aja ibunya nih. Silakan Bu Haji lanjut aja. Oke. Jadi lanjut ya tadi setelah pulang kan dibersihkan tadi, diangkat ya pakai kapas. Sampai benar-benar kita lihat kapasnya itu ada kotoran. Kalau terlihat kapasnya belum bersih, kita ulang lagi. Ya. Berarti itu masih ada kotoran yang masih belum terangkat. Ya. Begitu sudah bersih, ya, kita biarkan muka kita dulu bernapas, istirahat sampai nanti kita mau tidur. Mau sholat isya, subuh dulu, wudhu dulu, habis selesai wudhu, sholat isya, baru kita mulai lagi tadi dengan day cream, serum, terus krim malam, terus tidur, gitu. Nah khusus untuk ibu-ibu yang sudah seusia saya ya, kalau saya lihat di sini yang seusia saya kayaknya cuma sedikit ya. Banyak kan masih muda-muda semua. Itu jangan lupa pergunakan krem mata. Krem mata itu biasanya memang ada sendiri krem mata, tapi ini kita pergunakan serum aja. Ya, sambil mungkin nanti suatu saat PT Base mengeluarkan eye cream atau eye cream mata, ya. Itu ambil satu titik. Ya, satu titik ini, satu titik ini, terus diginiin,
Gini, langsung kita puter di sekitar mata kita sini, ya. Itu gunanya untuk memperlambat kerut. Kerut-kerut di sekitar mata kita, ya. Itu sebelum tidur kita lakukan. Syukur-syukur kalau ibu-ibu ada yang udah punya eye cream sendiri ya. Jadi jangan pakai serum karena serum ini mahal. Sayang gitu loh. Karena eye cream itu sebenarnya murah ya dan itu sedikit aja pemakaiannya gitu. Nah, gunakan rutin supaya memperlambat penuaan atau memperlambat keriput. Keriput itu tidak bisa dihindari sebenarnya, tapi alangkah baiknya kita menunda dan memperlambat gitu ya. Oke, selanjutnya seperti biasa tidur ya. Besok paginya ya. Itu rutin lagi tadi cuci dan serum dan day cream. Satu hal lagi ya, sebelum tadi kita lanjut ke berikutnya. Tadi kan selalu saya bilang, coba kalau memakai produk itu dipergunakannya di sini. Jangan di sini. Kan kadang-kadang suka begini nih ya, ke telapak ya. Iya nggak? Ibu-ibu gimana kalau mau ngambil ini untuk sebelum ke muka? Kan pasti ke sini ya? Bukan ke sini. Iya, seringnya Iya, Di telapak tangan ya? Telapak. Telapak. Telapak tangan ini udah bagus, Bu, udah putih. Ya. Ibu ke sini ya. Terus kan kita gini kan? Kan pasti di sini ada sisa dong. Walaupun kita bersihin gini, ini masih ada sisa. Ini sangat berguna untuk tangan kita. Kalau ibu, saya merasakan ya waktu dulu karena saya pakai di sini, itu tangan kiri dengan tangan kanan beda hasilnya. Di sini lebih halus dan lebih putih. Jadi memang tidak khusus untuk dipergunakan untuk ini tangan, tapi sisa tadi kita pergunakan begini begini. Kalau masih belum puas, ambil air sedikit, gini supaya rata. Jadi selain juga untuk muka, tangan kita juga ikut terpelihara. Ya Ibu. Ibu-ibunya diam aja berarti udah pinter-pinter ya Bu. Halo. Aku ngeliat Ibu. Kalau bapak-bapaknya lagi ngebayangin ibunya kalau glowing gitu kan, nah makin semangat. Jadi pertanyaannya bingung. Bingung. Bu Haji udah keren banget nih. Tinggal belanja, tinggal pada belanja aja yang banyak nih untuk RO LVN Beauty. Nih sepertinya ada pertanyaan nih. Halo, Silakan mau yang tanya bertanya. dulu. Mau tanya. Silakan. Pak Edi Wahyudin. Ya Pak Haji. Iya, lagi di jalan ini. Mudah-mudahan suaranya sayup-sayup sampai. Pertama Ibu Haja, itu kalau orang sudah menggunakan produk ini, secantik apa itu orangnya? Ya kan? Satu. Yang kedua, dibandingkan dengan produk sejenis, seirit apa dan semurah apa produk kita ini? Apakah kita bisa bersaing atau tidak? Terima kasih. Wah, baik. Silakan Bu Haji, juga pertanyaan dari Pak Haji Edi. Mangga Bu Haji. Baik, Pak Edi ya namanya. Pak Edi ya. Sebelumnya saya mau tanya, Pak Edi pernah mempergunakan produk selain PTBS nggak skincare? Saya kan cuma ngelihat cantik dan tidaknya orang, Bu. Tidak pakai produknya, gitu kan. Saya kan ingin melihat, ingin mengetahui secantik apa setelah dipakai beauty kita ini, kan gitu maksud saya. Baik, Pak.
Pak, cantik itu relatif ya. Hmm. Itu cantik itu bisa keluar dari dalam, inner beauty namanya ya. Hmm. Tapi sekarang kita kan juga harus pelihara dari luar. Sekarang kalau secantik apa, itu memang setiap orang beda-beda. Sekarang yang penting sekarang kita pelihara atau kita maintain muka kita gitu loh. Bagaimana mau cantik kalau muka kita tidak dipelihara, mukanya kusem, terus sudah gitu banyak jerawat, hitam-hitam. Bagaimana mau cantik? Nah, sekarang kan yang paling penting dirawat dulu. Ya, maksud saya Dirawat dulu. Ya Bu, maksud saya ketika dirawat dengan beauty ini, beauty PT Base ini, kan begitu maksud saya. Nah, bagaimana apa penampilan seseorang itu, apa bisa aduhai atau apa gitu? Pak, Bapak kan istri Bapak dicoba dulu deh, suruh coba. Tadi rangkaiannya seperti yang saya sampaikan ya. Coba ya. Nanti dilihat hasilnya sebulan. Ya, Bapak kan pengen juga istrinya jadi glowing ya, jadi kinclong. Itu kan yang dimaksud, Pak. Ya. Nah, coba dulu. Sekarang kalau enggak dicoba, mana kita tahu kan? Coba dulu, nanti hasilnya kelihatan sebelum dan sesudah, setelah sebulan lah. Kalau enggak berubah, nanti Bapak kontak aku ya, kontak saya ya. Istrinya suruh kontak saya. Ya, baik. Terus kalau hitungan tadi mau nanya juga mengenai di pasaran bagaimana kan harga ini relatif atau mahalkah, murahkah gitu kan tadi ya pertanyaannya ya. Halo? Ya, halo. Tadi kan pertanyaannya produknya mahalkah, murahkah atau bagaimana kan tadi begitu ya Pak? Pertanyaan yang kedua. Haji Edi bertanya bagaimana persaingan harga dengan yang di luaran gitu, produk yang di luaran sana gitu Bu Haji. Ya, betul Pak Haji Edi ya. Ya. Perbandingannya sehingga kalau misalnya soal itu kan soal irit mengiritnya itu. Ya, persaingan harganya seperti apa gitu antara produk PT Base ini dengan produk yang di luaran di sana Bu Haji. Ya. Baik Pak. Jadi saya jelaskan secara jujur, ini adanya di tengah Pak. Tidak murah, tidak mahal. Sedang. Jadi di tengah. Ya. Tapi sekarang Bapak juga, kan Bapak kan laki-laki, kalau perempuan tuh lebih teliti loh. Kita kalau mau beli produk, itu kita lihat dulu dalamnya isinya apa aja sih ingredientnya gitu. Sekarang apakah produk ini bisa menjamin kita untuk bisa lebih baik ya. Nah, kalau PTB selain kita anggota kan, member kan sebelum saya menggunakan juga saya banyak tanya, ini apa sih, isinya apa, terus yang mengeluarkan siapa. Saya agak teliti Pak kalau soal-soal skincare. Jadi enggak ya mungkin karena sudah berpuluh-puluh tahun bergelut dengan skincare macam-macam dengan kegiatan saya yang aktif ya. Jadi saya agak sedikit selektif lah untuk pemakaian skincare. Tapi PT Base ini alhamdulillah ya saya merasakan tidak ada keluhan apa-apa gitu loh. Dan saya juga waktu itu nyoba agak ragu-ragu, tapi saya kalau nyoba itu harus full intent. Karena saya nggak bisa mencoba cuma sekali-kali. Tapi begitu saya coba, alhamdulillah ya tidak bermasalah sama sekali. Dan saya juga coba juga suami itu Pak Yogi juga pakai. Karena Pak Yogi itu apa yang saya pakai dia ikut pakai. Waduh. Jadi alhamdulillah Pak Yogi juga kulitnya nggak bermasalah ya. Jadi karena selalu ikut apa yang saya pakai Pak Yogi pakai. Saya sarankan pakai ini ikut pakai. Kalau saya ke tempat salon aja facial ikut facial. Kalau saya ngapain ke salon ikut. Ya jadi memang harus dirawat walaupun laki-laki ya gitu. Apalagi kita perempuan gitu. Terjawab nggak Pak Edi?
Ya, bagus. Ini jawaban yang luar biasa. Artinya bahwa hasil yang dicapai oleh beauty skincare ini jauh lebih bagus. Soal cantik kan memang relatif kan gitu. Maksud saya adalah kualitas produknya bisa merubah orang itu menjadi lebih optimis dalam penampilannya. Kan begitu kesimpulan saya. Dan kalau soal harga kita bisa bersaing. Terima kasih Bu Haja. Sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bu Rika mau tanya dong, Bu Haja. Silakan Bu Lina. Mangga. Aduh, hati-hati Bu Silakan. Rika. Ya, Assalamualaikum, Bu Haja. Mau tanya, Salam. ya saya kan kerja tuh di kantor, itu AC-nya lumayan, bukan lumayan ya, dingin ya gitu. Itu untuk pemakaian day creamnya apakah perlu diulang, misalnya setelah saya sholat zuhur, setelah ba'da zuhur apakah perlu diulang, dan setelah sholat asar, karena memang itu kalau contoh nih, misalnya saya gunakan lotion buat tangan ya, itu kadang-kadang kalau habis dari kamar mandi, misalnya saya habis ke restroom, itu saya harus pakai lotion, karena kering tuh Bu Haji, itu gimana ya kalau untuk day creamnya? Terima kasih ya Bu Haji. Bu Rika, terima kasih. Assalamualaikum. Bu Rika, Baik, Bu. Iya, silakan Bu Haji. Pertanyaan dari Ibu Lina dijawab. Saya jawab dulu ya sebelum ke pertanyaan berikutnya. Jadi Silakan. tadi habis zuhur harus touching lagi atau tidak ya? Ya, betul. Kalau day cream saya rasa nggak usah. Ya. AC itu tidak segalak matahari. Jadi kalau kegiatan kita di luar seperti, saya pernah mengalami cerita pengalaman sedikit ya. Saya waktu itu kebetulan ke daerah panas sekali ya di Afrika ya. Itu pakai SPF 20. Day creamnya SPF 20 ya. Saya waktu itu belum mengenal SPF 35 atau SPF 60 yang lebih bagus ya. Itu langsung muka saya langsung ada seprutan di sini hitam sama di sini langsung jeplok gitu. Karena apa? Mataharinya kencang sekali. Itu walaupun udah diprotek dengan day cream, dengan bedak, itu nggak mempan. Tapi kalau di ruangan seperti Indonesia ya, di luar tidak dalam ruangan, itu alhamdulillah mataharinya masih bisa bersahabat dengan SPF 20 masih bisa diprotek. Apalagi kalau kita hanya di ruangan AC. Kalau kita sudah pakai day cream dengan ditambah bedak ya, itu sudah cukup. Kalaupun wudhu nanti Ibu mau touch itu dengan bedaknya aja tadi. Oh, iya. Day creamnya nggak usah. Ya. Ya. Terus tadi mengenai tangan, kenapa kita harus pakai body lotion? Ya iyalah, tangan itu kan nggak pakai day cream, nggak pakai serum. Ya udah pasti kita harus pakai lagi body lotion, karena tangannya kan nggak dikasih apa-apa gitu loh. Ya. Ya Bu, terjawab ya Bu. Ya, terima kasih Bu Haja. Sama-sama. Iya, Bu. Alhamdulillah terjawab ya. Bu Rika mau tanya. Mangga. Mbak Mista, silahkan. Mau bertanya apa? Bu Haji, ini ada. Assalamualaikum Bu Haji. Salam. Bu Haji, ini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, perbedaan yang esensi dari komposisi day cream atau night cream atau serum lah yang bisa dibedakan dengan produk lainnya apa? Karena kebetulan besok itu saya ada pertemuan dengan perkumpulan komunitas MUA se-Jabodetabek, dan ini bisa jadi dipertanyakan. Jadi isi komposisi yang berbeda dengan produk di luar sana apa? Dan yang kedua, kalau untuk penggunaan krim fokus, baik itu untuk plek hitam atau jerawat di malam hari, cukup dengan serum lalu dipakaikan krim fokus atau wajib juga dengan pakai night cream? Itu aja Bu Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi tadi
membedakan produk lain dengan produk PTBS ya. Pertama kita lihat dulu yang mengeluarkannya itu merek apa? Merek ya. Merek itu mempengaruhi. Kan seperti di luar ada Wardah, ada MS Glow, ada MD Glow, ada segala, ada SK, ada macam-macam lah. Kalau kita melihat produk yang murah, ya, artinya yang namanya belum dikenal atau terus harganya lebih murah, kita harus lihat, kita langsung lihat, bedakan kan di sini kan ada kan ingredientnya apa, ya. Nah, ambil yang punya dia, lihat ada bedanya enggak. Dan di sini kan saya lihat PTBS ini sudah uji klinis, ada BPOM juga, ada sertifikasi MUI. Itu sebenarnya udah tidak bisa diragukan lagi. Kita harus bisa berargue dengan klien atau calon mitra kita itu bahwa kita ini sudah uji klinis, dan yang mengeluarkan juga itu saya lihat di sini ada kan di sini yang dikeluarkan oleh PT apa. Itu saya udah cek PT-nya. Dan itu emang PT yang sudah biasa membuat kosmetik yang sudah dipakai oleh beberapa brand ternama. Saya nggak usah sebutkan brandnya apa aja ya. Cuman itu yang membuat kita pede. Tapi kalau umpamanya produk lain, seandainya nanti dia tunjukkan produk ini, lihat yang mengeluarkan adalah perusahaannya apa, PT-nya apa. Dari situ sebenarnya kita udah bisa, walaupun kita juga nggak boleh menjelekkan produk lain ya, tapi kita udah bilang, dicoba dulu yang kita punya, insya Allah kita punya lebih baik, gitu aja. Jadi nggak usah kita jelekin, oh dia begini, oh dia jelek, janganlah. Ya, karena masing-masing kan punya ini sendiri. Biasa orang kan kalau udah fanatik dengan mereknya dia punya, itu kan pasti akan ngotot lah. Gitu. Tapi kita mengalah untuk menang, kita coba dulu lah dengan produk ini, insya Allah sebulan ada hasilnya. Ya. Itu aja. Yang kedua Bu Haji? Tadi yang kedua apa ya? Penggunaan. Yang kedua tadi, apakah kalau muka kita berjerawat atau flek cukup dengan night cream atau serum ya, gitu ya tadi pertanyaannya ya? Serum aja tambah Halo? krim jerawat atau wajib juga pakai night creamnya? Sebenarnya tadi berjerawat itu berjerawat seperti apa? Berjerawat kan macam-macam nih. Ada yang cuma berjerawat kayak jerawat batu kecil-kecil, ada yang berjerawat yang bermasalah yang sampai merah-merah, yang sampai apa sih kayak bisul-bisul, ya. Ada juga yang kelihatan halus sekali nggak kelihatan, kalau kita deketin baru kelihatan. Nah, kalau cuma yang halus tadi, yang tadi apa kayak kecil gitu, kayak apa ya, kayak menir beras ya, kecil-kecil, itu bisa hilang insya Allah dengan night cream. Oh. Tapi kalau yang tadi kayak bisul, kayak yang apa yang merah-merah itu memang harus pakai obat jerawat. Jadi gini, itu ada produk memang sebelum kita menggunakan serum, ya setelah muka kita bersih, itu harus juga dikasih obat jerawat di titil-titil gini. Yang tadi merah seperti itu, yang di merah seperti apa bisul-bisul itu. Tapi kan sekarang Mbak bisa bilang sama ini kan bisa minum ini dulu nih. Ini kan bisa ngobatin yang di dalam bermasalah. Kasih ini. Oke, dengan siap. ini dibarengin dengan itu ya insya Allah gitu loh. Ya jadi sebenarnya kita itu memang kadang-kadang cuma males aja sih ya. Kadang-kadang orang maunya gampang gini-gini. Padahal sebenarnya kalau kita rajin bersihin muka aja, muka kita tuh harus bersih aja. Itu insya Allah kita nggak akan punya masalah dengan muka. Oke. Terjawab? Terjawab banget, Bunda. Makasih. Sama-sama. Jadi besok aku ada clue. Makasih ya, Bun. Sama-sama. Iya, terjawab ya Bu Miftah. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Sebentar Bu Haji. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Musa.
sebentar. Assalamualaikum Bu Haji, kalau untuk perawatan kulit muka pria apa bisa Bu? Silakan Bu Haji dijawab pertanyaan dari Bapak Musa. Menanyakan untuk perawatan kulit muka pria, apakah bisa katanya Bu Haji? Pak Musanya mana? Muncul dong, saya pengen lihat mukanya berjerawat ataukah bersih atau bagaimana? Bapak Musa. Kan enggak Mana semuanya Bapak Musa? sama, kan harus sebenarnya mukanya dia apakah emang sudah biasa dirawat apa baru memulai? Pak Musa, halo Pak Musa. Sepertinya udah keluar dari gini. Sinyal mungkin Bu Haji. Oke, gini aja, Pak Musa mewakili bapak-bapak yang lain ya. Jadi gini, untuk bapak-bapak itu memang harus dirawat, ya, bukan berarti cuek atau gimana. Nanti kalau ibu-ibunya glowing, bapaknya usem, kan juga nggak enak kalau jalan bareng, ya. Jadi bapak-bapaknya juga dirawat, ya. Tadi seperti tadi urutannya sama seperti yang saya sampaikan, pagi apa, siang apa, sama seperti itu. Cuman kadang-kadang kan bapak-bapak suka agak males, tapi ya ibu-ibunya harus nge-push supaya Pak pakai ini, Pak pakai ini. Tapi belum mau tidur belum pakai ini loh, pakai ini, diingetin terus supaya jadi nantinya jadi terbiasa, jadi tidak perlu disuruh-suruh atau diminta atau diperintah. Tapi kalau tidak diingatkan kadang-kadang malam ini pakai, ntar malu pakai lagi mungkin minggu depan, gitu. Pak Musa, supaya jelas ya Pak Musa, nanti kalau kita ketemu di seminar, saya pengen tahu juga sih Pak Musa, jenis kulitnya seperti apa, apakah kering, apakah berminyak, ya, ataukah berjerawat, ataukah sudah banyak flek, ataukah banyak juga seprutan atau gimana? Karena kalau memang sudah bermasalah itu treatmentnya agak beda. Begitu Bu Rika? Ya, oke, terima kasih Bu Haji. Ini ada beberapa pertanyaan lagi dari Ibu Amanda. Assalamualaikum. Saya Fatima SSWI mau bertanya, kalau perempuan udah umur 40 tahun ke atas, suka ada timbul di kulit bintik-bintik hitam. Bagaimana? Ya, Bu Haji, silahkan. Bintik-bintik hitam itu maksudnya seprutan ya? Bintik-bintik hitam itu mungkin karena ini kan usianya katanya sudah di atas 40 tahun. Terus muncul tiba-tiba bintik-bintik hitam mungkin seperti ini Bu Haji. Seperti tai lalat yang ini. Tai lalat yang apa yang mati gitu kan. Oke, jadi jadi kayak gini itu seperti tai lalat gitu, bintik-bintik hitam gitu. Kayak ini apa? Yang agak besar-besar gitu. Kalau flek itu kan biasanya ngumpul-ngumpul gitu, tapi kalau bintik-bintik hitam tuh bintik-bintik hitam seperti tai lalat kecil-kecil gitu, Bu Haji. Ya. Biasanya usia 10 tahun ke atas memang suka muncul seperti itu. Gimana tuh Bu Haji mengatasinya? Ya, itu balik lagi, muka kita itu harus dalam keadaan bersih mau tidur. Ya, sebelum kita pakai krim tuh harus bersih. Jadi kadang-kadang gini, ibu-ibu mungkin kebiasaan habis dari mana-mana nggak bersihin muka langsung blak tidur atau cuci muka biasa. Itu salahnya. Jadi sebenarnya bintik-bintik hitam itu awalnya adalah dari jerawat yang harusnya diangkat itu menjadi keras, ya menjadi keras, akhirnya menjadi berbentuk menjadi hitam-hitam titik-titik. Nah itu lama-lama bisa menjadi kutil dan itu susah diambil. Jadi kalau kita ke salon kecantikan atau enggak ke klinik itu harus di laser. Nah, jadi kalau masih tipis ya, itu bisa dengan night cream. Ya night creamnya diperbanyak penggunaannya, ya.
Tadi seperti yang tadi saya sampaikan, urutannya kan tadi ada tuh dari mulai dibersihkan dulu, terus udah gitu pakai serum, terus pakai night cream. Night cream ininya mungkin pas di banyak titik-titiknya itu agak diperbanyak. Jadi pas harusnya cuma selapis, dibikin 2 lapis, diulang lagi, ambil lagi, diulang lagi. Pas ada bintik-bintik hitamnya itu. Insya Allah kalau rajin dan yang harus diperhatikan adalah muka harus bersih. Kalau kita habis dari luar itu muka kita harus dibersihkan. Nggak bisa didiemin sampai kita tidur apalagi. Oh itu yang paling bermasalah, itulah akan timbul seperti plek-plek atau jadi itu namanya spruten sebenarnya yang hitam-hitam itu. Ya, itu lama-lama akan menjadi kayak kutil dan itu susah. Gitu. Dan kan punya ini nih sabun kolagen ya. Coba kalau lagi mandi ya, itu pas di muka diambil busanya dibersihkan pakai sabun kolagen sebelum pakai cleansing oil, sebelum pakai serum, sebelum pakai night cream gitu. Ya Ibu, Bu Rika terjawab atau masih ada kurang jelas? Alhamdulillah Bu Fatimah ada nggak di sini? Mungkin saya tambahin sedikit ya Bu Haji. Memang di sini kita belum ada produk masker ya, masker yang bubuk. Itu kalau usia 40 ke atas memang kan itu memang sudah menuju kulitnya itu sudah tidak muda lagi. Jadi banyak kendala seperti kalau itu sepertinya dari bekas-bekas bedak, bekas-bekas make up itu yang nggak bersih waktu nyuci, karena kan ibu-ibu kadang-kadang kalau udah kecapean mau tidur ya udah lupa cuci muka atau lupa nggak pakai krim malam. Nah itu memang kayak sepele ya, tapi itu dampaknya tuh memang nanti pas hari tuanya itu terlihat gitu. Jadi memang kalau udah usia 40 ke atas itu memang harus super ngerawatnya itu bener-bener gitu. Jadi mungkin kalau kan kita belum ada masker ya, biasanya kalau saya suka pakai masker kalau malam itu, pakai masker dulu, biasanya di toko kecantikan banyak masker, bisa pakai masker. Jadi itu nanti lama-lama tipis ya, jadi ngebantu juga untuk menghilangkan yang bintik-bintik hitam itu, karena itu kan dari dalam juga kan itu kan, bukan seperti jerawat ya, jadi biar menyerap gitu kan pakai masker. Itu enak Bu, ibu-ibu. Saya udah coba, jadi lama-lama menipis dan bisa dibantu dengan krim malam itu tadi. Krim malam yang LVN ini bagus sekali, lumayan menipis dan lama-lama menghilang. Yang penting di sini rajin, apalagi yang udah usia 40 tahun itu memang harus ekstra biar supaya kelihatan cantik nih kayak Bu Haji. Bu Haji kan udah usia 60 tapi masih kulitnya masih seperti usia 25 tahun gitu ya, nggak ada flek sama sekali, nggak ada bintik sama sekali, kelihatan seger. Karena Bu Haji memang iya ngerawatnya tuh bener-bener gitu ya. Jadi wajah ini kan memang ibu-ibu harus benar-benar dirawat, karena apalagi kita kan bertemu sama klien ya, bertemu sama prospek, supaya minimal orang itu ngelihat kita tuh nggak bikin, ini seger banget nih mukanya gitu kan, jadi seneng jadi kan, tadinya nggak closing jadi closing. Gitu ya Bu Haji ya. Ya semangat ya ibu-ibu, agar kita semua pakai perangkaiannya dari PTBS ini, LVN, karena kita harus coba, kalau nggak coba kita nggak pernah tahu nih bagus apa enggak. Gitu. Harus coba semua. Ada sabunnya, saya juga pakai sabun. Kalau ada jerawat-jerawat sedikit, nggak apa-apa. Itu kan namanya detox juga. Kan itu pembersihan dari produk yang lama, terus dia adaptasi dengan produk yang baru, itu dilanjutkan aja kalau menurut saya. Gitu ya. Oke, Bu Haji, ini saya lanjut. Masih ada pertanyaan lagi nih. Nggak apa-apa Bu Haji ya, ada pertanyaan lagi. Boleh, silakan. Sebentar. Saya bertanya Bu Haji. Ya, ada. Silakan. Ini siapa yang bertanya? Abi. Oh, Abi. Ya, Abi. Enggak, Abi. Ini lagi di jalan dari Bogor, tapi cuma mau bisa bertanya ke Bu Haji. Bu Haji, Yes. saya ingat jadi setiap nyetir,
kadang-kadang kita terpapar sinar matahari nih. Kalau nggak ada, nah ini seperti ininya. Ini ternyata kalau saya cek itu ternyata agak keriput nih Pak Haji nih, Bu Haji. Nah ini kira-kira solusinya buat bisa menghilangkan keriput ini pakai apa? Itu satu. Yang kedua, kalau yang suka traveling, kadang-kadang kita mengamati gitu. Kayak misalnya kita habis umroh, kemudian kita juga kayak kemarin travel kemudian langsung ke Afrika, kayak ke Mesir atau ke Eropa waktu ke apa ini istilahnya dilanjut ke Turki. Itu kebanyakan setelah saya amatin dari rombongan-rombongan itu setelah pulang ke tanah air itu cenderung kayak rada hitam-hitam, jadi kayak kelihatan nggak seger gitu. Itu kira-kira untuk mengatasi solusi buat yang suka traveling itu kira-kira tadi kan kalau nggak salah Bu Haji kan perlu ada SPF 35, tapi sementara kalau nggak salah di kita itu baru 15 apa 20, saya kurang tahu persis itu. Kira-kira solusi yang paling praktis supaya pulangnya tidak terlalu berubah banget wajahnya itu apa? Kira-kira dari skincare yang ada yang perlu dibawa pada saat traveling itu yang paling penting apa aja? Karena kalau kita bisa rangkaian seperti tadi Bu Haji dari awal dari subuh kemudian sampai subuh lagi itu terlalu banyak, nanti kita travelingnya kapan gitu. Nah yang paling efektif kira-kira nih, karena saya termasuk orang yang suka traveling nih Bu Haji. Jadi kira-kira yang perlu dibawa bagi terutama wanita supaya pas pulang ke tanah air itu kadang-kadang nggak belang-belang gitu. Karena saya lihat tuh banyak dari jamaah saya yang kemarin pulang itu agak ada belang-belang nih. Itu aja Bu, dua dulu Bu Haji. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jawab ya Bu Rika. Ya, silakan lanjut dijawab Bu Haji. Wah, Pak Haji nih, Abi ini juga ya takut keriput ya. Oke, jadi tadi tangan keriput ya kalau nggak salah. Tadi kan saya udah sampaikan juga tuh, kalau kita habis menggunakan sesuatu atau mau menggunakan sesuatu itu sebelum ke muka disimpannya di tangan di sini nih ya. Nah, selain itu ya mudah-mudahan nanti PTBS mengeluarkan body lotion ya. Tapi sebenarnya yang ada dulu deh kita manfaatkan. Itu ada day cream ya. Day cream juga bisa dipergunakan untuk tangan kita di sini nih punggungnya nih ya. Supaya menghindari keriput dan juga supaya tangan kita tuh cerah, enggak mukanya bagus terawat tapi tangannya hitam atau tangannya kusam. Kan nggak mau begitu ya. Jadi emang agak boros, tapi ya kita kan kalau namanya mau melihara kan nggak mikir boros. Yang penting sekarang apa yang kita mau bisa kita laksanakan gitu loh. Jadi day cream itu bisa kita gunakan juga untuk tangan sini ya. Saya sering menggunakan itu day cream kalau umpamanya saya mau keluar panas. Apalagi kalau nyetir gini kan kena matahari nih ya. Itu day cream dipakai. Ya, kalau ada body lotion day cream dulu baru ditimpa body lotion. Tapi day cream itu penting karena itu menangkal radikal bebas dan juga menghindari sinar matahari. Ya. Nah, itu tadi untuk keriput di tangan ya. Terus mengenai traveling, bagaimana traveling supaya menghindari supaya pulang muka nggak belang. Memang saya tadi sampaikan kebanyakan kalau kita traveling ke tempat yang panas ya. Kan kalau kita keluar negeri itu cuacanya ada cuaca ekstrim panas, ada cuaca ekstrim dingin, terutama yang panas. Itu produk dari PTBS itu kan SPF-nya cuma 20 ya. Jadi dipakainya tebal. Jadi dua lapis. Jadi sekali pakai biarkan lembab, jangan tunggu lembab, jangan basah-basah, ditimpa lagi. Ya. Dan juga biasanya kalau saya nih umumnya di Masjidil Haram di Mekah ya Pak Abi, tadi kita ngomongnya umroh ya, itu dari hotel ke masjid itu kan ngelewatin halaman itu panas sekali ya. Itu paling enggak tutuplah muka pakai sejadah atau pakai ini, tapi walaupun kita sebenarnya udah protek ya. Jadi yang paling penting diprotek dengan day cream itu 2 lapis. Ya, kalau serum segala macam cukup 1 aja, tapi day cream ini memprotek semuanya. Syukur-syukur kalau suatu saat nanti PTBS mengeluarkan yang SPF 35 atau SPF 60 ya.
Terus bagaimana kalau traveling itu, ini repot banget bawa rangkaian begini banyak ya. Kayaknya ngabisin koper. Ya. Oke. Nah biasanya ya perempuan paling pintar itu kan ada tempat yang kecil-kecil gini nih. Itu sebenarnya bisa beli di toko-toko kosmetik ya. Tempat kecil-kecil ini bawa aja day cream sedikit, terus serum sedikit, terus masukin dalam pouch. Itu paling satu pouch gini bisa isi macam-macam, kecuali serum ya nggak bisa tuh kita pindahin ke tempat lain, nggak bisa. Seperti day cream, terus night cream, terus peeling lotion, terus filling oil, itu bisa kita pindahkan tempat yang kecil-kecil, akhirnya menjadi satu kesatuan, kita masukin dalam pouch yang kecil. Nah itu biasa traveling saya lakukan seperti itu, jadi kita nggak bawa boyongan begitu banyak. Itu lebih meringkaskan koper-koper kita gitu. Jadi sebenarnya tadi pengetahuan untuk ibu-ibu atau bapak yang mau traveling itu memang khusus untuk memprotek muka ya, terutama menghadapi hawa panas ya, itu harus diantisipasi dengan tadi day creamnya harus tebal. Kalau umpamanya suatu saat PTBS juga mengeluarkan pelembab, itu lebih bagus. Karena pelembab itu juga sangat membantu supaya muka kita itu selalu moist gitu, moist dan kenyal ya. Jadi mudah-mudahan lah, insya Allah Abi colek Pak Febian, produknya dikompletin gitu ya. Abi terjawab nggak Abi? Masih kurang nggak jawabannya? Siap. Ya terutama juga itu pakai lip balm, karena kalau misalnya kelupaan itu sampai itu. Saya pernah pengalaman dengan polosnya bawa krim untuk ceritanya gitu supaya kita ini, ternyata sampai di bandara nggak boleh masuk. Itu yang paling sedih karena lebih dari 100 mili. Dengan polosnya saya nggak bawa itu, akhirnya ya mau nggak mau harus beli kalau nggak salah dulu itu di Arab itu Vaseline apa itu, akhirnya bisa untuk memprotek. Tapi yang saya lihat justru gitu, karena kebanyakan mungkin nggak aware, jadi mungkin ini juga buat teman-teman semua yang sekarang mendengarkan, menyimak itu, paling nggak tadi saran-saran dari Ibu Haji itu, pada saat kita mau traveling kan kita insya Allah jadi orang kaya berkah nih, untuk kedepannya sering pada wisata gitu. Ini sebagai ilmu juga bahwa pada saat itu perlu persiapan tadi, sehingga pada saat pulang saya melihatnya jangan sampai ada yang belang-belang lagi gitu Bu Haji. Jadi pertanyaan mudah-mudahan bisa untuk membantu teman-teman yang kedepannya pada traveling. Terima kasih Bu Haji. Ya, saya tambahkan sedikit. Tadi kan Abi nyinggung soal lip balm ya. Itu kadang-kadang memang banyak kita tuh lupa bawa lip balm ya, atau nggak punya atau lupa. Ada sedikit ini saran aja dari saya. Kan kalau kita traveling tuh kita banyak sering nemu madu kan. Kalau kita breakfast terutama tuh di hotel ya, pagi itu ada roti pasti ada madu kan. Ya. Nah, jadi madu itu kita olesin aja di bibir kita ya. Itu juga menghindari kita bibirnya pecah-pecah, dan itu insya Allah kalau kita rajin pakai itu, bibir kita akan tidak hitam, jadi merah merekah, nggak usah pakai lipstik, jadi tetap bagus. Nah, jadi itu saran dari saya. Tapi kalau pakai lip balm juga nggak apa-apa, tapi kalau mau alami pakai madu, ya. Siap Bu Haji. Silakan yang lanjut. Ya, Bu Haji lanjut nih, masih ada pertanyaan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sudah jam 21.25, tapi masih ada pertanyaan yang tadi dari atas ini. Ada bertanya dari Bu Fatimah. Assalamualaikum Bu Haji. Kalau sudah pakai day cream, masih butuh ke sunscreen nggak Bu Haji? Sunscreen. Ya. Oke, day cream itu sunscreen. Sama ya? Kan ya? Jadi sama. Jadi itu cuman day cream dibikin gaya aja namanya day cream. Sebenarnya itu sunscreen dulunya. Tapi sekarang jadi day cream. Itu sama. Cuma memang itu ada yang SPF 20, ada SPF 35, ada itu macam-macam. Jadi tergantung kebutuhannya lah.
Jadi kalau udah pakai day cream, nggak usah pakai sunscreen. Tapi kalau kita mau pergi pesta ya, kita mau pergi kondangan atau pergi-pergi acara malam atau mau bikin kita yang berbeda, itu kita harus pakai foundation. Jadi habis pakai day cream, itu pakai foundation. Setelah itu baru pakai bedak. Nah, itu untuk kita lebih kelihatan mau pesta lah ya. Tapi kalau mau hari-hari nggak perlu. Cuman cukup day cream, langsung pakai bedak aja. Gitu. Oke, ini alhamdulillah ya terjawab. Bu Ada Rika. lagi? Ada dari Bu Eti. Bu Haji mau tanya gimana caranya pemakaian filling lotion. Tadi sudah dijawab kayaknya ya, sudah dijelaskan ya Bu Haji. Untuk filling. Nggak apa-apa, saya ulang lagi deh filling lotion ya. Oh, Jadi baik. filling lotion itu hanya boleh dipakai maksimum seminggu 2 kali, karena itu nanti kulit kita akan menjadi iritasi, jadi tipis kalau kita sering atau pakai tiap hari. Tapi kalau kulit kita tidak bermasalah, seminggu sekali cukup, ya. Karena setiap kali kita gosok itu kan kita akan keluar kulit mati, dan itu akan iritasi kulit kita kalau kita terlalu sering pakai filling lotion. Jadi sebaiknya kalau kulit kita tidak bermasalah, seminggu sekali cukup. Tapi kalau banyak jerawat atau ada flek atau pori-porinya agak besar, itu boleh 2 kali filling lotion dipakai. Lupa yogi. Oke, Bu Haji. Ini kayaknya ada tinggal satu lagi nih Bu Haji pertanyaannya nih. Ini dari Ambon nih, jauh banget ya. Assalamualaikum Bu Haji, ini dari Bu Agil. Saya baru bergabung, leader dari Mas Kusuwardi. Ini saya mau tanya, kan saya belum mendapatkan produknya, masih dalam perjalanan. Saya mau tanya-tanya kira-kira kalau saya sudah dapat produknya, dan jika saya kurang jelas pahami pemakaian saya seharusnya tanya pada siapa? Makasih Bu Haji. Mungkin bisa sama Bu Haji ya? Boleh ke saya langsung, boleh. Nanti kita bisa komunikasi langsung. Ibu silakan WA atau telepon langsung. Kalau mau telepon WA dulu ya Bu, soalnya kalau telepon yang nggak dikenal kadang-kadang saya nggak angkat juga. Di WA dulu, nanti setelah itu saya save, baru kita bisa komunikasi. Silakan Bu, saya welcome kok. Kalau emang mau bertanya sehubungan dengan produk PTBS, insya Allah saya akan jelaskan sesuai dengan apa yang saya tahu. Terima kasih. Ya. Ada baik. lagi Bu Rika, silakan. Kalau ada lagi nggak apa-apa, silakan. Ya. Ini kalau di chat sudah nggak ada pertanyaan, mungkin yang langsung mau bertanya silahkan. Masih ada waktu ya Bu Haji ya? Ada lagi Bapak Ibu? Apa sudah pada ngantuk nih? Sudah pada ngantuk. Mbak Rika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Haji Cucu. Oh iya, boleh Iya. tanya nih. Iya Bu Haji. Oh ini untuk menghilangkan kantung mata ya. Kantung mata ini bagaimana ya Bu Haji dengan krim-krim itu apa bisa enggak? Terus solusinya bagaimana Bu Haji? Terima kasih. Menghilangkan kantung mata Bu Haji. Ya, tadi. Ya. Nuhun Bu Cucu. Bu Cucu itu kantung mata itu memang agak sulit untuk dihilangkan dengan krim dari PTBS yang ada. Itu sebenarnya tadi saya bilang harus ada pakai krim mata, eye cream namanya. Ya. Tapi sementara eye cream belum ada, Ibu banyakin pas di bagian bawah mata ini pakai itu, pakai serum. Ya. Serumnya agak dibanyakin, ditebelin ya. Itu aja dulu sambil menunggu produk dari PTBS eye cream atau pelembab juga, itu juga Ibu harus pakai terus pelembab. Kalau pelembab nggak ada, Ibu pakai ini serumnya itu jangan tidak sehari itu 2 kali harus pakai serum. Ya terutama untuk menghilangkan keriput sama garis-garis senyum itu tuh yang sini nih. Ini kan ada garis senyum nih.
ya. Iya. Terus sama yang di sini nih, kerut-kerut sini ya. Itu insya Allah Iya, pakai berarti. serum. Nanti mudah-mudahan PTBS akan mengeluarkan itu tadi eye cream ya, krim mata. Itu krim mata itu biasanya bisa dipergunakan untuk mengangkat atau menghilangkan kantung mata. Nah, tapi kalau Bu Cucu mau cepat, ya mesti ke klinik, Bu. Iya, Itu tuh. Jadi, disedot ya itu. ya, Tapi insya Allah Bu Haji nanti ke sekarang klinik. pergunakan aja yang ada, yaitu serum tadi gitu. Iya, baik Ya Bu Kak. Cucu. Terima kasih. Ya, nanti ke klinik dah. Ya. Jawab ya, Insya Allah. Bu Cucu ya. Jawab. Terima kasih. Bu Rika, satu lagi. Oke, silakan. Nah, baru nyampe rumah nih. Nah, Bu, Edi. ini saya sih kalau bucu itu kan cuma menghilangkan mata. Ini belum kita hilangkan muka kan begitu. Nah, ini satu. Saya ini kan punya calon mitra gitu kan. Tapi dia ini sudah agen Wardah. Apa Wardah itu ya? Ya. Wardah. Ya, Ya. Wardah. Nah, bagaimana kita menaklukkan ini dengan beauty? Apa kiat-kiat Ibu Hajah barangkali ada kan gitu. Sehingga kan mungkin dengan pengalamannya kan apakah Wardah itu juga punya kelemahan-kelemahan yang kita ingin taklukkan kan begitu. Sehingga kelebihan kita ini, beauty kita ini adalah untuk mengatasi atau untuk melumpuhkan Wardah ini. Terima kasih Bu. Serum banyakin buat Mama. Ya. Baik Pak Edi. Ya. Bagaimana kita menaklukkan Wardah yang sudah punya nama, itu kan? Ya, betul. Gini Pak, kita memang tidak boleh menjelekkan produk lain ya. Tapi kita harus pede dengan produk yang kita punya, ya. Itu tadi, mungkin sekarang kalau umumnya dia lebih pintar akan ditanya, Bapak udah coba belum? Mana hasilnya? Kan gitu kan? Nah, jadi sebaiknya sebelum Bapak ketemu dia, Bapak nyoba dulu seminggu ini. Hasilnya rasakan gimana. Nah, ya. Jadi bagaimana kita menerangkan kalau kita sendiri nggak tahu produk itu gitu loh. Bagaimana kita mau ngasih mereka pakai ini, kita sendiri nggak pakai. Tapi kalau kita udah pakai kan ada perbedaan sedikit aja. Paling tidak kita bisa percaya diri untuk menjelaskannya. Kalau saya secara pribadi Wardah itu bukan saingan dari PTBS ya, karena produknya biasa aja, kecuali ada satu produk Wardah yang saya suka, cuman bedak powdernya aja, bedak pancake-nya, yang lainnya saya enggak. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan produk dari LVN Beauty Skincare ini gitu. Jadi beda kelasnya lah Pak ya. Memang kita nggak boleh bilang, oh ini beda kelas, Wardah nggak bisa kita bicara gitu. Cuma kita memang harus bicara dengan mereka bahwa kalau kita nggak coba, mana bisa kita membanding-bandingkan. Coba dulu lah ini insya Allah lebih baik dan juga ada hasilnya yang bisa membuat ibu menjadi glowing gitu, atau menjadi kinclong. Gitu Pak. Ya, tapi kalau kulit saya ini setahun baru bisa berubah Bu. Nggak mungkin seminggu. Mana itu ya? Ya kan mungkin Ibu pakai apa Ibu? Dia jarang juga memang. Karena saya yang lebih banyak ke lapangan kan. Ya kalau saya harus pakai nggak cukup seminggu. Saya ini kan mesti setahun baru berubah ini muka saya ini kan gitu. Ya Bu. Maksud saya gini loh Pak. Paling tidak Bapak merasakan dulu gimana kita menjual produk kalau kita sendiri tidak tahu produk kita yang kita punya. Paling nggak Bapak coba dulu seminggu, hasilnya gimana, nanti Bapak bilang, saya baru seminggu udah ada hasilnya loh, ini loh begini loh, ini loh begini loh. Jadi kita pertama kita nggak bohong, kedua kita juga kan akan ada merasakan nggak perubahan di kita dengan kita pakai seminggu itu. Paling nggak itu adalah bahan untuk kita bicara dengan mereka gitu loh. Jadi nggak bisa kita ketemu mereka tapi kita nggak nyoba, tapi terus kita mau banding-bandingkan dengan produk dia, walaupun sebenarnya produk ini nggak bisa dibandingkan dengan Wardah punya, karena beda kelas lah Pak, gitu loh. Jadi itu tadi kita harus coba dulu dengan diri kita, hasilnya bagaimana, walaupun cuma seminggu, tapi kan ada perbedaan sebelum dan sesudah. Paling enggak kita bisa berargu dengan dia dengan apa yang sudah kita coba dengan produk yang kita punya gitu.
Ya, Itu Pak Edi. Ya, baik. Terima kasih Bu Haja. Tadinya sih saya punya ide Sama-sama. juga. Kadang-kadang kan dikasih aja di tempat yang kecil-kecil seperti yang Ibu sampaikan tadi, udah saya kasih aja nih, pakai aja tuh seminggu. Berubah nggak mukanya kan gitu. Kalau berubah boleh, kita kan begitu. Tidak pada diri saya sih, tetapi pada yang bersangkutan gitu kan. Tapi kita kasih dikit-dikit gitu. Makasih Bu. Kalau ngasih jangan dikit-dikit Pak, nanti nggak ada hasilnya malah dia ketawa. Jangan, kalau mau ngasih semua aja gitu loh. Mendingan pakai diri kita sendiri aja. Karena kalau cuma sedikit-sedikit ya, dia bilang mana berasa segini mah nggak ada hasilnya gitu. Jadi jangan sampai itu jadi malah jadi Bumerang. senjatanya kembali ke kita gitu loh. Bumerang buat ke kita. Jadi janganlah kita bikin part-part itu hanya buat free ya. Karena pertama juga produk kita akan jadi berkurang, terus udah gitu belum tentu juga hasilnya jadi maksimal karena apalagi yang kita hadapi umpamanya dia lebih ahli di bidang skincare. Jadi sebaiknya sih kita aja dulu yang kita rasakan. Setelah itu baru kita bicara. Saya laki-laki nih, saya udah nyoba, ada loh hasilnya begini-begini. Gimana perempuan? Pasti perempuan lebih cepat, lebih cantik lagi. Ya tergantung Bapak lah bicaranya gimana. Oke, makasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Salam. Bu Haji, ini masuk lagi pertanyaan nih Bu Haji. Bagaimana pernah bersihin muka dengan pembersih? Itu yang satu. Kemudian yang kedua ada pertanyaan lagi. Mohon maaf Bu Haji, untuk mengatasi kulit kering bagaimana ya? Kemudian yang ketiga, Bu Haji, bagaimana untuk menandingi produk MS Glow yang sudah biasa menggandeng artis-artis dengan mempromosikan produknya dan sudah banyak yang percaya dengan MS Glow? Jadi ada 3 pertanyaan ya Bu Haji. Silahkan. Oke, tadi tanya bagaimana kalau dengan pembersih biasa ya? Iya, tidak pernah bersihin muka dengan pembersih. Jadi pakai air aja gitu atau pakai sabun aja? Selama ini bersihin mukanya pakai apa? Mungkin pakai air aja Bu Haji, nggak pakai pembersih, nggak pakai apa. Cuma cuci muka aja. Ini yang nanya ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu kayaknya Ibu Nur Hasanah. Bu Nur Hasanah muncul dong, saya mau lihat mukanya Bu. Bu Nur Hasanah, mana Bu Nur? Ibu Nur Hasanah. Bu Nur Hasanah usianya berapa ya, Bu? Ini masih ada nih Bu Nur Hasanah. Jadi gini. Iya, Bu. Mana? Ya, silakan Bu Nur Hasanah. Ya, ini Bu Nur Hasanah. Air aja bersihinnya. Ibu, mohon maaf, Ibu usianya berapa? Usia saya 46. Hebat ya Ibu cuma bersihin pakai air aja. Jadi gini, jadi gini Bu, Ibu alhamdulillah ya cuma pakai air aja Ibu mukanya bersih ya artinya. Tapi kan kita nggak tahu ya di dalamnya seperti apa. Mulai sekarang mungkin Ibu kan udah menjadi member PTBS ya. Kan ada nih produk-produk ini coba Ibu pergunakan biar tambah glowing, biar tambah kinclong. Jadi bersihkan muka itu penting Bu. Penting sekali karena kita kadang-kadang pede kita begini aja juga cukup ya, tapi kita nggak tahu bahwa keriput dan semprotan itu akan mengancam. Apalagi kalau kita udah usia di atas 40. Jadi mulai sekarang mungkin kalau bisa Ibu mulai dengan pemeliharaan seperti tadi, dengan cleansing oil, dengan peeling dan lain-lain yang tadi rangkaiannya sudah saya jelaskan. Ya Bu ya. Jadi sebaiknya seperti itu. Jadi yang dulu-dulu cuma cuci muka aja, ya memang itu udah pede ya. Karena saya juga punya temen gini, gue pakai bedak baby aja cukup, gue nggak usah pakai apa-apa. Tapi begitu saya bawa ke klinik, ternyata mukanya bermasalah gitu loh. Kelihatan dari luar biasa aja gitu loh. Jadi sebenarnya kita memang harus memaintain dan memberi kasih sayang kepada kulit muka kita sendiri ya. Terus tadi apalagi Bu Rika? Tadi bagaimana mengatasi kulit kering?
Nah, ini usia siapa Ibu? Ibu apa Bapak? Nanya. Sri Kandi SSW 26. Siapa Perempuan dia? ya? Ya. Bagaimana bisa dimunculin nggak mukanya? Mana ya? Ibu Sri Kandi. Ibu Retno, Retno, Sri Kandi itu. Ya. Bu Retno. Lagi di jalan, belum nyampe, gelap, masih di jalan. Prospek terus, prospek. Prospek. Oke, Bu Retno usianya berapa, Bu? 41. 41. Selama ini pakai kosmetik apa, Bu? Saya jarang pakai kosmetik semenjak pakai ada apa namanya LVN aja nih, saya pakai LVN. Biasanya biasa aja saya, nggak pakai apa-apa, pakai Wardah aja. Ya, Ibu termasuk yang pede ya. Jadi gini, kulit kering itu hati-hati Bu, kulit kering itu cepat sekali akan menjadi timbul keriput sama sepruten. Ya, apa yang tadi bintik-bintik hitam itu. Jadi mulai sekarang mungkin Ibu pakai rangkaian yang tadi saya sampaikan. Kalau untuk kulit kering, ya itu memang harus pakai pelembab. Memang ini LPN PTBS belum mengeluarkan pelembab, tapi mungkin agak ditebelin aja pakai serumnya. Nanti mudah-mudahan suatu saat nih PTBS mengeluarkan pelembab itu lebih bagus karena pelembab itu untuk digunakan terutama yang kulitnya kering. Pelembab itu penting ya. Tapi sementara pakai ini aja dulu, pakai serum. Agak diperbanyak supaya muka kita kembali normal dan moist ya. Moist tuh kenyal gitu ya. Tetap dipelihara Bu, jangan cuman cuek ya. Insya Allah member PTBS ini mukanya akan menjadi kinclong semua, orang produknya bagus kok ya. Jadi jangan sia-siakan produk yang ada, pergunakan, nggak usah takut bersaing dengan MS Glow dan lain-lain. Jadi bagaimana kita menjual kalau muka kita sendiri kusem. Jadi sebelum kita menjual, kita perlihatkan dulu bahwa muka kita adalah terawat. Ya, ini tadi dengan produk dari LPN. Gitu ya Bu. Oke Bu Hajah, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Bu Rika tadi bagaimana bersaing dengan MS Glow dan lain-lain ya? Untuk menandingi produk MS Glow yang sudah biasa menggandeng artis-artis, terus untuk memproseskan produknya dan sudah banyak yang percaya dengan MS Glow. Gimana tuh Bu Haji? Itu balik lagi nih ke piawaian kita untuk menjelaskan dan juga kita harus pergunakan dulu produk dari LPN Beauty Skincare ini gitu loh. Nanti setelah kita ada hasilnya, kita mau bersaing dengan siapapun kita pede. Mau MS Glow kayak, mau Estee Lauder kayak, mau siapa aja. Kita pede, tapi kita lihat dulu muka kita nih hasilnya seperti apa. Kita harus coba dulu kita gitu loh. Bagaimana kita mau bersaing tapi kita sendiri mukanya tidak terawat. Kalau saya mau bertanding dengan MS Glow, biar katanya sama artis, saya nggak khawatir. Karena apa? Saya bisa jelaskan gitu apa yang saya pakai ini dan efek ke muka kita seperti apa. Jadi nggak usah takut bersaing dengan produk apapun gitu. MS Glow itu sebenarnya cuman dia itu menang dipakai di endorse oleh banyak artis, itu aja sih. Tapi kalau produknya itu lebih bagus, ada namanya produk Lumere, itu lebih bagus, atau SK2 itu lebih bagus. Tapi sebenarnya kita kan lebih nonjolkan LPN kita punya. Jadi kita pergunakan dulu LPN ini sesuai dengan apa yang kita jual dan yang kita punya. Jadi supaya kita lebih percaya diri gitu. Jadi nggak usah khawatir dengan bersaing merek-merek yang udah ada, apalagi dengan adanya endorse artis. Ya percaya diri aja sih, saran saya itu aja. Pede aja ya Bu Haji ya, kita dengan produk kita sendiri ya Bu Haji ya. Baik, alhamdulillah. Sepertinya ini pertanyaannya sudah selesai semua. Alhamdulillah. Oke. Saya kasih summary ya dari sebelum tutup ini, saran
atau mungkin saya ini sebenarnya kan bukan ahli kecantikan, tapi saya pemakai dari segala macam merek. Jadi saya insya Allah tahu dari merek apapun karena itu udah pernah saya coba sebelumnya. Jadi terutama nih untuk ibu-ibu ya, bapak-bapak mau dengerin nggak apa-apa silakan. Ibu-ibu cobalah kita memelihara diri kita sendiri ya. Kita mau ketemu klien atau tidak ya, tapi setidak-tidaknya rawatlah diri kita sendiri, sayangi diri kita sendiri. Dengan merawat itu adalah bagian dari sunnah yang harus kita laksanakan. Jadi jangan cuek ya, apalagi PTBS ini kan sebenarnya sudah mau mendunia. Bagaimana kita mau berhubungan dengan orang, bagaimana kita mau percaya diri kalau penampilan kita atau muka kita dalam keadaan kusam atau kurang terawat. Dengan adanya produk beauty skincare-nya PTBS ini sebenarnya kita harus bersyukur, alhamdulillah. Dengan kita member aja, kita kan sebenarnya bukan beli ya, artinya kita bisa dapat gitu loh, dengan poin dan lain-lain. Dan itu harus kita syukuri. Kalau orang mau beli, sengaja beli kan mahal, satunya cuma ada yang 500.000, ada yang 250.000. Dan ini sebenarnya udah bersaing dengan MS Glow gitu. Jadi syukurilah apa yang ada dan juga rawatlah diri kita sendiri supaya kita selain kita menjadi cantik dan kita menjadi percaya diri untuk bisa jualan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Haji Tini. Malam ini luar biasa sekali ya, kita sudah belajar dari seorang ahli ya Bu Haji. Jadi Bu Haji tadi dari pertama kita sudah dijelaskan bagaimana menggunakan rangkaian LVN ini dari awal, dari mulai pagi, bangun tidur, sampai malam, sebelum tidur, kemudian cara membersihkan wajah, kemudian tadi pertanyaan-pertanyaan juga ada bagaimana mengatasi kulit kering, semua sudah dijawab ya sama Bu Haji. Semoga membantu teman-teman semua untuk menjelaskan ke mitra-mitra di luar sana, terus minimal untuk diri kita sendiri dulu ya. Minimal untuk diri kita sendiri dulu kita praktekkan. Kalau kita sudah paham, kalau kita sudah mengerti ilmunya, kita sudah merasakan khasiatnya, nanti enak untuk ada pertanyaan dari mitra juga, kita enak untuk meyakinkannya gitu ya. Jadi kita lebih pede. Terus tadi ada pesan-pesan juga dari Bu Haji itu kita harus memelihara, merawat ya, merawat. Karena kalau bukan kita sendiri yang merawat ya Bu Haji, siapa lagi ya? Itu yang paling utama supaya kita terlihat lebih segar gitu ya. Kita kan sudah ada produk semua ya, dari ujung rambut sampai ujung kepala tuh, dari PTB semua kita produknya kita pakai semua, krimnya juga kita pakai semua, sabunnya semua kita pakai. Insya Allah berkah ya, berkah Bu Haji, karena kan itu PTB sudah luar biasa sekali. Menurut saya itu rangkaiannya semua ini sudah luar biasa, sudah memenuhi. Mungkin nanti ada beberapa yang kurang. Kita bisa request sama PTB, Haji Febren Agung. Dan ini memang sudah ada kliniknya juga ya di Bandung. Kemarin saya lihat ada videonya di ABI. Itu nanti kalau suatu saat kita ada waktu, pengen ke sana, saya juga pengen datang ke kliniknya. Oke. Kayaknya cukup ya, waktu kita sudah hampir jam 10 malam ini Bu Haji. Terima kasih banyak untuk Bu Haji, semoga sehat selalu. Insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Saya juga undur pamit. Saya Rika Rahmawati. Terima kasih untuk semua telah memberikan kesempatan kepada kami. Sukses selalu. Go berkah no riba. Silakan. Arijal. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah. Salah pasti dari saya, yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekali lagi untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan atau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih Bu Haji. Terima kasih. Maaf ya semua. Terima kasih ya Bu Haji. Masih banyak yang kurang.